Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Kawan-kawan mulai dari Aceh sampai ke Jogja ini, jauh perjalanan. Bandung belum bergabung sepertinya. Saya mohon maaf ini kita mulai dari yang paling dasar dengan entry data supaya nanti kita punya bahasa yang sama. Jangan nanti ada kawan yang terlalu di depan dan ada juga yang ketinggalan. Jadi kita periode berikutnya menjadi kurang efektif. Pengalaman saya pada saat submit artikel, memang modeling itu dia lihat loh Pak. Dia nilai juga. Pernah saya submit ke Q3, dia bilang your model is old fashion katanya. Jadi it is a common model katanya, sudah tidak pakai lagi. Ya udahlah, saya pindah ke tempat lain ya. Makanya berdasarkan pertimbangan itu kita memikirkan untuk menggunakan model yang lebih update lah. Terutama kalau kita pakai panel GMM itu sangat cepat diterima. Itu kan sudah advance sekali ya panel GMM. Oleh karena itu dalam kegiatan ini kami lebih menekankan pada aplikasi. Jadi teori sedikit, yang banyak itu adalah aplikasi. PowerPoint-nya nanti kami share, karena nanti sibuk dengan PowerPoint, jadi tidak perhatian lagi dengan kegiatan ini. Nanti setelah kegiatan ini berlangsung, baru akan kita share PowerPoint. Nah, sesi pertama ini kita awali dengan entry data dulu dari FU10. Nanti yang ke depan kita akan gunakan FU11 lah. Untuk entry data saya minta Kamal lah untuk presentasi ya. Silakan Kamal. Ya Pak. Screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita gunakan program Evius. Perlu diketahui sebelumnya kalau Evius ini dia programnya menggunakan data time series ya, pengolahan untuk data-data time series. Jadi kalau misalnya kita mau buat tentang data yang sifatnya seperti cross section bisa, cuman dia tidak bisa seperti data di SPSS pengolahannya. Nah, Evius ini kemudahannya sangat-sangat mudah lah kalau untuk kita. Dia terdiri dari beberapa pilihan, mau dia komen atau kita boleh bentuknya klik. Nah, jadi kalau dia kombinasi keduanya easy user ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan dari programnya betul-betul komen, perintah gitu seperti Shazam, nah itu repot kita. Jadi lebih banyak menghafal. Nah, sedangkan Evius ini dia langsung pilih menu, langsung memasukkan data, langsung kita estimasi. Jadi mempermudah kita, mempercepat dan mengambil kesimpulan apa yang ada kita mau. Nah, di entry data kita ada 3 cara, dari yang paling biasa sampai yang paling cepat. Pengambilan datanya bisa lewat dari new, ini yang pertama, dengan membuat the work file. Yang kedua, kita bisa menggunakan open, kemudian foreign data as work file. Ini ada 2 cara. Dan yang ketiga adalah karena versi ini sudah versi yang tertinggi, dia bisa ditarik. Jadi filenya bisa masuk ke dalam drag and drop ya. Jadi langsung menuju kepada sini. Nah, cara yang pertama kalau kita buka dulu. Saya buka dulu.
Nah, ini harus diketahui dulu ya data. Nah, kalau data, sebentar, data. Nah, ini contoh adalah data time series, dan tipe time series itu kurun waktu ada codingnya adalah time. Di sini salah satu penjelasannya adalah data tahunan. Dari ini kebetulan datanya dari 1984 sampai 2019. Nah, ini adalah jenis datanya data series annual atau yearly kita bilang. Nah, tidak hanya itu, ada beberapa data lain, misalnya kita gunakan data kuartal, atau kita gunakan data mingguan atau data harian yang sifatnya adalah runtun dia, jadi berhari-hari gitu. Nah, namun penyusunan data ini yang sering kita keliru. Kebanyakan data itu terformat dalam berbentuk bahasa Indonesia, maksudnya kalau saya ketik 3,0 itu biasanya tinggal dia adalah 3,0. Nah, jadi dia dibacanya format titik itu adalah ribuan. Nah, sebenarnya di Evius ini tidak ada masalah dia menggunakan format bahasa Indonesia atau format bahasa Inggris atau Amerika itu. Cuman problemnya kalau kita bawa ke data yang lain. Nah, ini yang perlu saya sampaikan dari awal, dari yang ini harus diformat dalam bentuk bahasa Inggris dulu. Karena supaya program lebih cepat membaca dan dia langsung. Nah, jadi kalau misalnya kita salah, nanti efeknya tuh ada kepada di waktu input data, waktu di processing data. Di sebelah kanan adalah variabel, dimulai dari baris pertama yang nomor 1 ini adalah string ya, nama variabel. Jadi setiap kita mau memasukkan data ke dalam Evius, baris pertama itu tetap harus kalimatnya adalah apa nama variabelnya, atau yang penting dia adalah berbentuk string. Nah, sedangkan data itu dimulai dari baris kedua. Nah, jadi biasanya mahasiswa tuh sering dia bikinnya di apa namanya di uap gini ya, di uap teks ini digabung dia misalnya atau apa, di major biasanya untuk rapi. Nah, itu waktu memasukkan ke dalam program. Jadi pas waktu kita masukkan dia ke dalam sini ya, jadi nanti dibaca program itu dia hanya baris ketiga, baris kolom kedua, kolom ketiga sama kolom ini. Sedangkan kolom 1 itu tidak terbaca lagi. Nah, ini yang sering sekali kalau saya lihat mahasiswa, saya bimbingan saya juga kayak gitu. Kalau kamu mau bikin data, bikin sederhana saja, nggak perlu dibikin rapi. Kalau rapi itu untuk lampiran. Tapi kalau untuk pengolahan data, mohon dibuat seperti ini sederhana, karena dibaca program bentuknya dia hanya minta baris pertama adalah variabel, baris kedua mulai dari data. Nah, jadi poinnya adalah di bagian ini, itu baris pertama adalah variabel, baris kedua adalah data, yang ketiga adalah masuk data ini dalam berbentuk formatnya format US. Ini bisa dicek di dalam regional setting. Jadi otomatis Excel-nya nanti ditutup dulu, kemudian masuk ke dalam regional setting, pilih format. Langsung kepilih format Amerika, otomatis dia akan berubah. Nah, jadi kalau kita, dan satu lagi yang terakhir, perlu dikoreksi juga, kalau seandainya ada data yang mempunyai spasi-spasi, biasanya BPS dia sering menyebutkan itu misalnya 311, seperti ini misalnya.
3 spasi 111 spasi 111. Nah, ini seringkali data tidak terbaca. Nah, ini dibacanya tetap jadi string. Ini bukan data katanya. Walaupun kita bilang ini adalah, Pak, ini angka tetap. Iya, tapi ada spasi. Jadi filenya tetap dibaca dia tuh string. Nah, ini bukan numerik jadinya. Nah, ini harus diperhatikan ulang. Jadi dia harus, datanya harus sama dia. Oke. Nah, kalau datanya sudah bersih, clean, maksud saya adalah seandainya data ini sudah bersih dari Excel, sudah rapi dari awal, itu 90% itu sudah aman menuju ke estimasi. Jadi tidak ada masalah lagi ke data-data yang seperti ini. Tapi yang jadi problem, yang ini kalau datanya adalah data time series. Kalau misalnya datanya data panel, itu harus diperhatikan dahulu jumlah tahun dan jumlah wilayahnya. Jadi penulisan tahun itu harus hati-hati karena bisa-bisa dia nggak baca nanti seperti panel. Baik, kita coba masuk ke dalam EFUS-nya. Kita coba masuk dalam EFUS. Nah, jadi pengambilan datanya tadi ada caranya 3. Boleh dari lewat view yang pertama. Boleh klik work file ini. Di sini kita disusun kerangka kerja kita. Datanya data apa? Dated, menggunakan tahunan. Bertahunnya kurun waktu, regular. Boleh posisinya annual sesuai dengan data. Nah, kalau saya ketik di sini annual tadi 1984, start 1984 sampai dengan 2019. Nah, ini kalau yang cara pertama. Jadi kalau kita buat ini, buat dulu kerangka kerjanya, klik OK. Nah, munculnya akan seperti ini, tapi belum masuk data. Jadi dia di dalam data sini harus kita klik lagi new object, pilih series. Nah, ini dia pilih series. Saya ulangi lagi, klik di salah satu kolom sini bebas, new object, kemudian klik series. Nah, ini untuk buat datanya. Nah, di sini datanya baru kita isi. Nah, ini cara-cara ini sangat-sangat lama sekali dari EFUS 1 sampai EFUS 3. Jadi pekerjaan kita tuh berhenti di sini, lambat ya. Jadi saya tidak sarankan lagi menggunakan cara ini. Boleh kita pindah ke cara kedua atau cara ketiga. Sedangkan cara yang kedua, ini kita hapus. Cara yang kedua, membuka langsung diminta Excel-nya tapi langsung lewat program. Jadi kalau kita klik file, klik open, kemudian buka data sebagai work file. Jadi Excel itu dipindahkan langsung jadi work file. Jadi kita tidak perlu lagi membuat file-file lama seperti tadi. Ini kita klik coba, klik view, klik file, open, kemudian data export file. Ada diminta pilihan data. Kita cari datanya. Nah, kita coba data yang sesuai dengan slide. Itu adalah data input 2. Kita buka. Ini saya coba data input 2. Ini tadi. Nah, dia langsung terbaca otomatis udah jadi. Data Excel-nya sekarang tinggal diformasikan mau jadi apa. Nah, di step ini ada 4 step ya. Kalau EFUS 7 atau EFUS 8 itu cuma 3 step. Nah, ini sebenarnya tidak signifikan kali pengaruhnya. Yang paling pengaruh itu step 1, step 2, step 1, step 3, sama step 4. Nah, itu yang paling penting. Sedangkan yang di sini, kalau EFUS lama, 1, 2, 3 itu 1, 2, 3. Yang step 2-nya tuh jarang tidak dipakai dia. Nah, Excel ini dia step 1,
dia membacakan tentang di mana posisi data. Kalau seandainya di Excel itu ada beberapa sheet, itu dia nanti akan muncul sini sheet 1 sampai 10. Nah, berdasarkan data yang ada di sini, jadi data sheet ini misalnya kita punya 3 data, kalaulah di Excel nanti kita save data terakhir kebetulan adalah sheet 3, nanti dia sini otomatis muncul sheet 3. Dia tidak muncul mulai dari 1. Nah, ini berbeda dengan program-program lain. Kalau program lain dia mulai dari 0 dia. Misalnya kita buka SPSS, kalau kita tarik datanya, itu dia pasti muncul dari start pertama dulu, sheet 1. Sedangkan di FVS ini, kapan kita terakhir save file Excel-nya, itu nanti akan muncul. Misalnya saya bikin ini sih, kebetulan saya lagi edit data di sheet 2. Ketika saya save, bawa data untuk diolah sini, yang diperlukan adalah data sheet 1. Nanti muncul sini adalah data sheet 2 dia, karena diminta yang dibaca sama adalah program yang terakhir. Hati-hati juga di sini kadang-kadang kenapa data tidak ada padahal dia ada di beda sheet karena save-nya terakhir. Nah, yang dipilih adalah pilih berdasarkan sheet, datanya langsung terbaca. Nah, kalau kita punya data dari baris ke kolom transpose ini, jadi dia bisa dipilih. Tapi ini data-data kayak gini biasanya data dari World Bank ya, data dari IMF atau dari ADB, Asian Development Bank, itu biasanya datanya ke kanan dulu. Nah, kita perlu pengolahan data itu datanya ke bawah. Nah, jadi FVS ini punya pilihan untuk transpose. Nah, untuk step ini tidak ada masalah banyak bagi saya lihat. Cuma perlu dilihat ini, define rank ini. Kemudian masuk kepada lihat data, apakah betul data kita pilih. Kemudian kita pilih next. Nah, untuk step 2 ini tidak penting kali, kita abaikan aja. Nah, untuk step 3, ini untuk posisi penggantian nama variabel. Nah, jadi ada 4 kolom di sini, time, FGDP, inflasi, dan pengangguran. Ini kita pilihan untuk diubah variabel ya. Misalnya kita di Excel nama variabel terlalu panjang, saya mengubah misalnya nama time ini mau jadi tahunan. Misalnya. Jadi program otomatis mengedit filenya. Nah, jadi tapi kalau saran saya pribadi lebih baik data itu clear di Excel. Jadi jangan terjadi perbedaan data di Excel dengan data yang ada di FVS. Kadang-kadang kita kebingungan kalau kita ubah-ubah nama-nama seperti ini. Nanti lihat kenapa beda ini beda ini beda. Padahal kalau kita Excel sudah benar, ini tidak ada masalah. Jadi ini hanya untuk bagian tentang pengeditan variabel. Ini saya kembalikan ke bentuk frame. Oke. Ini tidak ada masalah, tidak krusial sekali. Nah, step terakhir, ini yang paling penting. Step terakhir ini adalah data sudah dimasukkan dan sudah diimpor ke dalam FVS dan dibaca finalisasinya. Data adalah data kurun waktu, detik, berwaktu, dengan jenis annual. Berarti dia otomatis. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau kita ada salah tulis nama double, misalnya 1984, 1984 double 2 kali, ini nggak akan muncul ya frekuensi ini. Nanti dia akan muncul unstructured atau additive. Nah, data seperti ini seperti data cross section. Nah, ini harus diperhatikan lagi. Jadi harus dari 95% itu data dari Excel itu sudah benar. Dari kita cek tahunnya, bentuk formatnya, kemudian apakah tidak ada yang kosong atau yang sejenisnya atau missing. Dan sekali lagi data itu tidak boleh misalnya datanya tidak ada tuh. Tahun 1984 inflasinya tidak ada, data kita tulis script. Nah, sekarang dalam
string. Jadi dia nggak bisa diolah. Nah, kalau mau dia dibaca, hapus tanda string itu. Tanda strip itu biasa data tidak tersedia, biarkan dia data itu kosong. Atau kalau pengolahannya kita hapus data tahun 1984 satu baris. Jadi mulai data dari 1985. Ini saya kembalikan lagi ke dated regular. Spesifik ya ini ya. Nah, dari mana dia bisa tahu frekuensi ini? Dia dilihat dari identifiernya. Ternyata diminta pengecekan data ini terlihat dari tahunan ini muncul dari variabel time. Kalau ini kita benar, ini akan muncul. Kalau data time series, saya rasa tidak ada masalah, tapi yang jadi problem itu di data panel. Kalau memang dia panel, nanti dia akan muncul lagi adalah procession ID-nya. Nah, salah kita di Excel, salah juga di sini. Nanti akan kembali dia muncul kepada step symbol. Jadi ini sebelum finalisasi ini muncul ya. Jadi kalau biasanya kalau si tes ini sudah benar, ini masuk datanya ada, ini datanya ada. Kadang-kadang waktu kita next, ini munculnya NA. Nah, ini perlu dicek kembali di dalam Excel. Itu biasanya titik koma, ada spasi-spasi, atau dia tertulis huruf A atau sejenisnya. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa di Excel-nya harus sudah rapi. Jadi FView ini dia tidak mempermasalahkan data kalau data tuh dimulai dari Excel-nya kalau sudah benar. Nah, ini kalau sudah selesai, kita klik finish. Nah, muncul yang FView ini tidak ada masalah mau klik yes atau mau klik no itu bebas. Mau klik yes nanti ada warna, kalau klik no dia tidak ada warna, itu nggak ada masalah. Nah, ini langsung seperti kepada step seperti step yang pertama, cuman sudah ada datanya. Berbeda dengan data yang step 1, itu harus kita klik dulu dia. Harus kita klik dulu datanya. Kita isi dulu datanya, buka seriesnya, create series, kemudian create data. Nah, ini memperpanjang kita bekerja. Kalau cara 2 ini tinggal ngambil data, itu sudah clear. Sedangkan yang cara yang ketiga, nah ini lebih enak lagi. Kalau cara yang ketiga, ini saya close. Kalau cara yang ketiga, itu misalnya kita buka, ini harus di-set dulu dia. Nah, ini misalnya data kita seperti ini. Itu kita tinggal tarik aja dari data input 2 ini kita klik ke kiri. Nanti dia akan muncul plus copy. Nah, sekarang program itu sudah mulai adaptif ya, jadi nggak perlu lama-lama lagi kerja lagi, lebih cepat lagi. Jadi tinggal tarik drag and drop aja, tinggal taruh aja. Jadi tinggal ditarik, klik data input itu, tahan, kemudian drag ke dalam kotak FView yang bagian hitam. Ketika kita timpakan, nanti dia munculnya kembali lagi seperti ini. Nah, munculnya kembali lagi seperti ini. Klik next, next tidak ada masalah. Kalau data yang benar, nanti akan kembali lagi ke sini. Cuman caranya lebih cepat. Baik, untuk yang masalah input data, saya rasa ini yang paling penting, cara penginputannya. Masukkan data, boleh dengan cara 1, cara 2, atau cara 3. Saya sarankan kalau sudah terbiasa gunakan cara yang ketiga, lebih cepat. Datanya sudah ada, langsung masuk, langsung menuju kepada kotak ini dia. Nanti tinggal step 4, 1, 2, 3, dan 4 tadi. Klik finish kalau sudah benar. Nah. Terakhir, ini bagian dari kotak ini, work file ini. Di sini kita bisa tahu FView memberikan data kita. Kalau kita di program lain kan tidak dimunculkan berapa sih sampel kita. Kadang-kadang kita harus klik. Kita klik datanya, turun ke bawah, kemudian cari lagi. Di FView ini sudah dikasih tahu bahwa
kita adalah 36 observasi dari tahun 1984 sampai 2019. Nah, kalau kita mau set sampel, sampel kita kebetulan sama nih. Kalau kita mau di set sampel, bisa diklik 2 kali langsung di sini. Kita ketik aja 1985, misalnya, 1960 saya ambil, sampai 2017 misalnya. Nah, ini data otomatis akan berubah sesuai dengan apa yang kita mau. Dan waktu pengolahan data, dia berdasarkan data ini. Bukan berdasarkan data ini. Jadi yang diolah itu berdasarkan sampel, bukan berdasarkan range-nya. Jadi kalau kita mau kembalikan, kita tinggal ketik awal. Nah, jadi yang bagian kotak ini ada beberapa. Ada tadi saya bilangnya adalah range. Nah, ini yang paling penting lagi. Enaknya Efuse itu semuanya aplikasinya pengolahan data kita, apa yang kita mau kita uji dia normalitas, mau kita uji heteroskedasitas, apapun itu ada di view semuanya. Ada di bagian sini. Nah, ini ada salah satunya, ini bagian pilihan untuk menu work file, proses untuk beberapa bagian lain untuk ekspor atau import, save. Nah, kalau di versi student agak lucu juga dengan Efuse ini, dia kalau kita versi student nggak boleh save dia. Jadi kita kerja terus, kalau kita nggak ingat di mana bagian file kita, jadi apa kerjaan kita tuh ya sudahlah, datanya ulang lagi dari awal. Nah, kalau sudah yang versi enterprise atau yang tingginya itu sudah boleh save. Versi student tuh sangat-sangat minim ya. Jadi kalau untuk belajar bisa, tapi untuk simpan-simpan data nggak bisa. Jadi mulai lagi dari nol. Apalagi kalau kita punya segudang data, pengolahannya banyak, simpanannya banyak, ketika mau ngolah data, ulang lagi dari nol. Nah, itu yang enak. Kalau kita save, nanti kita munculnya seperti ini. Efuse work file, WF1. Ini tinggal kita klik aja datanya. Nanti waktu kita kembali kerja, itu ada di data input 2 berbentuk work file. Dia langsung otomatis terbuka seperti Efuse. Ini tidak ada masalah dengan program-program seperti SPSS, Stata, dan lainnya. Nah, saya ambil cara pengolahan sederhana dulu. Di dalam slide itu, di endingnya, kita coba bagaimana cara pengolahan data ini. Itu diklik dengan posisi paling atas, ada pilihan file, edit, object, view, proc, dan quick. Nah, ini kita klik untuk melakukan estimasi itu ada di quick. Jadi quick estimate equation. Ini dalam bentuk persamaan. Nah, kalau di Efuse, gimana pun, saya kasih tahu bahwa gimana pun model di dalam jurnal, artikel, Efuse itu bisa adaptif ya. Jadi kalau sudah terbiasa dengan baca jurnal dengan Efuse, artikel itu maksud saya, ketika kita lihat artikel, model yang seperti ini, estimate equation-nya bisa kita bentuk langsung. Jadi nggak seperti lain, capek kita harus membuat satu-satu. Sedangkan di Efuse ini, baca artikel sebentar, oh bentuknya regresi berganda bentuk ini, langsung kita buat. Langsung tahu gimana bentuknya, langsung tahu kita hasilnya seperti apa. Jadi betul-betul dia mengadaptif. Saya pribadi kalau pengolahan data, Efuse ini cukup jago dia membuat baca-baca data itu, kemudian pengolahan datanya lebih cepat. Cuman ya Efuse ini dia nggak berkembang seperti ARC dan Stata. Kalau di ARC dan Stata, dia banyak kali program-program terbaru dan sifatnya adalah bisa gratis. Nah, jadi kita bisa ngambil datanya, prop modelingnya, kemudian kita olah. Sedangkan Efuse ini kita menunggu. Nah, ini yang capeknya Efuse, tunggu update-annya dulu. Kalau update-annya tidak ada, misalnya gini, di Efuse 10 udah ada cara yang terbaru untuk melakukan pengolahan data. Kemudian tiba-tiba Efuse 11 itu ada yang lebih terbaru lagi. Nah, problemnya kita Efuse 10 ke Efuse 11 itu harus beli lagi. Nah, pindah naik ke atas itu berbayar hampir
hampir 10-an juta lah saya baca untuk dapat cara baru. Nah, itu yang tidak susahnya dari Evius. Kadang-kadang saya gunakan Evius 10 ini, saya bandingkan dengan Evius 9, itu sama. Cuman paling banyak perbaikannya itu di Evius 10. Ketika saya coba dengan Evius 9, sedikit beda hasil, tapi lebih baik kita gunakan yang punya versi 10. Jadi kadang-kadang program lama ditinggalkan terus, yang baru dimajukan terus. Sedangkan program lain kalau di Stata dia dibalance sampai semana dia dimajukan. Oh di sini. Kalau ya saya lihat di Stata lah terasa kalau program baru tuh di program file terbaru. Sedangkan di Evius nunggu update-nya lama nih. Nah, ini saya coba dengan estimate equation berbentuk regresi linear berganda. Okay. Kita gunakan datanya adalah data yang sebelah kiri saya ini tadi, bahwa FGDP, unemployment, dan inflation. Jadi saya mau melihat bagaimana pengaruh dari inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, penulisannya cukup sederhana. Dibilang dalam spesifikasinya dependent lalu diikuti dengan variabel independent. Jadi tinggal kita ketik apa dependent kita, RGDP. Kemudian mulai dengan konstanta atau alpha 0 C. Karena C dibilang di sini adalah konstanta sesuai dengan option ya. Bahwa koefisien ini itu mulainya dari C. Berarti itu masuk ke masuk ke bagian situ konstanta parameter konstantanya. Kemudian mulai kepada variabel bebas kita UN dan INF. Ingat ada spasi di sini, RGDP spasi C spasi UN spasi INF. Nah, jadi kalau kembali lagi saya bilang, kalau kita sudah terbiasa baca artikel model, apa yang dibilang dalam model itu kita aplikasikan ke dalam Evius itu lebih cepat. Jadi bentuknya bahwa RGDP sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 UN tambah alpha 2 INF. Nah, jadi penulisan codingnya seperti ini dia. Lebih cepat. Kemudian kita estimasikan, ini ada pilihannya banyak. Mulai dari least square sampai ke Midas. Nah, ini yang terbaru dari 10 itu sampai Midas ini data-data yang compang-camping ya. Itu bisa diperkirakan sama Dian. Ini Midas ini enggak di program lain enggak ada, cuma ada di Evius dia. Saya kembalikan ke bentuknya adalah least square. Bentuknya adalah RGDP bagaimana pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini sederhana. Sampelnya bisa kita set bebas. Ini kebetulan saya gunakan data penuh 1984 sampai 2019. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada pilihan langsung hasil estimasinya. Yang pertama mulai dari mana variabel dependennya sudah muncul bahwa target kita adalah RGDP dengan metode OLS, metode estimasinya least square, jam berapa, tanggal berapa, jam berapa, kemudian sampelnya berapa, dan berapa observasinya. Nah, diketahui juga bagaimana equation kita, bahwa ada konstanta, ada pengangguran, dan ada inflasi. Di sini muncul koefisien, standar error, statistik, dan probabilitas. Ya, ini yang kita umum seperti dalam program-program lain terbaca. Cuman di Evius ini dia hanya satu kotak ini sudah dikasih tahu semua. Kalau di SPSS kan dia berkotak-kotak dia. Jadi kita harus tarik-tarik lagi. Kalau di sini kan udah muncul semua. Nah, di bawahnya sudah seperti biasa ada F-square, adjusted, sum, F-statistik, DW, dan kriteria lainnya. Nah, kembali ke saya bilang tadi, kalau pengujian di Evius ini sangat mudah, itu tinggal kita klik di view. Nah, kalau di view ini, pas kita klik, muncul semuanya. Untuk menguji asumsi klasik, itu klik aja di view, kemudian uji residual diagnostik. Nah, di sini semua sudah ada di pengujiannya. Jadi nggak perlu lagi komen-komen aneh,
tinggal kita klik easy user, langsung jadi dia. Saya ngambilnya pertama mau uji normalitas histogram bahwa datanya nah ini langsung muncul. Di sini dia menggunakan Jatubera. Kalau di tempat lain dia menggunakan misalnya itu Kolmogros Demam ya. Kalau SPSS biasanya non parametrik. Nah ini kita udah langsung tahu bagaimana bahwa data ini terdistribusi secara normal. Dilihat dari nilai probabilitas ini lebih besar daripada 0,5. Yang sisa lainnya itu cukup mudah, semuanya udah ada di ClickView. Baik Pak, itu aja Pak. Oke, terima kasih Kamal.